Halo, selamat malam para penikmat film yang malas nonton lama dan lebih milih versi pendeknya. Kali ini saya akan mereview sebuah film perang dengan teknik bela diri dari negeri tirai bambu, yaitu Mulan, yang juga berasal dari sebuah film animasi garapan Disney dengan judul yang sama. Film ini adalah film laga perang tentang Kekaisaran Tiongkok yang mencoba mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Film ini disutradarai oleh Nicky Caro, juga dibintangi oleh Liu Yifei, Donnie Yen, Jason Scott Lee, Gong Li, Jet Li, dan lain sebagainya. Film ini rilis pada tahun 2020, ya tepat ketika Koronces mulai menginvasi Indonesia. Siapkan kopi, pisang goreng, matikan lampu kamar Anda agar lebih terasa nikmatnya. Tidak usah banyak bacot, ayo kita mulai saja. Tetapi sebelum itu, ayo like, comment, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan review film dari aku yang sayang padamu. Agar aku bisa terus hidup dan mereview film yang tak kalah serunya di channel ini. Film ini diawali dengan seorang bocil yang sedang berlatih bela diri, kemudian si bocil ini didatangi oleh seorang ayahnya. Film berlanjut ke sebuah perkampungan. Terlihat seorang bocil yang tadi sedang mengejar ayam untuk dimasak paleko. Ayam itu berlari ke sana kemari dan si bocil pun mengejarnya hingga mengacaukan berbagai perabot rumah. Si bocil pun tiba-tiba terpelosot dan akan segera terjatuh. Tetapi dengan keahlian bela dirinya, ia dapat mendarat dengan gaya 2 jari. Pada suatu malam, ketika si bocil tadi sedang mencari kecoa di rambut adiknya, tiba-tiba mendengar perdebatan mama bapaknya. Si bocil yang disebut sebagai Mulan yang ahli bela diri ternyata tidak disukai oleh ibunya karena punya kebiasaan seperti lelaki, yaitu pandai bela diri. Dan ayahnya pun mengikuti kemauan ibunya yang akan melarang Mulan untuk bertindak seperti lelaki. Kemudian ayahnya pun mendatangi Mulan mengatakan bahwa sekarang Mulan harus menyembunyikan bakatnya karena ia bukanlah seorang laki-laki. Hal ini tentu membuat Mulan sangat putus asa dan mentalnya pun jatuh oleh orang tuanya sendiri. Film pun berlanjut di sebuah padang pasir. Seorang pengembara yang membawa beberapa ekor unta untuk ditukarkan dengan buah durian di pasar bertemu dengan seorang wanita berbaju hitam. Ternyata wanita itu adalah jelmaan mak lampir yang pandai menghipnotis dan punya kemampuan sihir dan doti-doti. Tiba-tiba dari kejauhan terlihat beberapa pengendara kuda dan di belakangnya menyusul beberapa penunggang kuda lainnya. Ternyata geng tersebut adalah geng yang suka memegal masyarakat bernama geng Reuran. Mak lampir tadi pun mulai menyerang dari dalam benteng dan geng Reuran pun dapat menembus benteng Takeshi. Film pun berpindah. Mulan yang bocil tadi ternyata sudah jadi gede dan akan segera dinikahkan oleh Mak Comblang. Si Mulan pun kelihatan sedih karena belum mau menikah. Mendekati hari bahagianya, Mulan pun terlihat sedang di make up layaknya artis dengan bedak tebal, gincu merah, menor, dan mukanya seperti sedang dilukis dengan aneka warna-warni. Rambutnya juga dipasangi konde. Mulan pun bertemu dengan si Mak Comblang dan tiba-tiba temannya Spiderman muncul di meja dan terjadilah kekacauan. Si Mak Comblang pun marah dan pulang dengan kecewaan. Tiba-tiba pasukan kiriman kekaisaran pun tiba membawa sebuah pesan untuk meminta pasukan untuk dilatih melawan musuh kaisar. Mulan pun tak setuju ayahnya pergi karena dasar Mulan memang adalah anak yang keras kepala. Maka ia pun pergi menggantikan ayahnya menjadi utusan keluarganya meski ia bukanlah lelaki. Beberapa hari kemudian ia pun tiba di kamp pelatihan perang kekaisaran. Mulan pun harus menyamar menjadi laki-laki. Di suatu malam, Mulan pun harus tidur bersama para pria yang sangat nakal dan usil. Ia pun harus tidur di antara para bau badan lelaki. Keesokan harinya, mereka pun dilatih oleh Ip Man dan Jet Li yang jago bela diri. Si Mulan yang malas mandi pun akhirnya mandi setelah sekian purnama. Ia pun mandi di tengah malam di sebuah danau. Tiba-tiba datang si odok-odoknya, kemudian datang
Demi menjaga rahasianya, ia pun mengusir odot-odotnya itu. Keesokan harinya, pasukan geng Borikan pun siap menyerang pasukan kekaisaran, dan pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Di dalam lembah, Mulan bertarung dengan si mak lampir, namun karena Mulan masih dalam penyamarannya dan tidak jujur pada dirinya sendiri, kekuatan Qinnya tidak begitu sempurna dan ia pun terkalahkan dengan mudah. Karena Mulan masih beruntung hidup, ia pun membongkar jubah miliknya dan menjadi Mulan seutuhnya. Akhirnya musuh pun mundur. Namun tiba-tiba si mak lampir menyerang pasukan kaisar dengan jurusnya Itachi Uchiha. Akhirnya para pasukan berkumpul membentuk lingkaran perlindungan dan ini membuat musuh lebih mudah melemparkan bola apinya. Melihat hal itu, Mulan kemudian mengalihkan perhatian musuh dengan memancing musuh menembak ke arah gunung salju. Akibatnya, gunung salju pun longsor dan para musuh pun tewas tertimbun salju seketika dan pasukan kaisar pun menang. Mulan pun muncul dengan penampilan aslinya, dengan rambut terurai dan mengakui bahwa ia adalah perempuan, bukan seorang laki-laki. Mengetahui hal ini, si Ip Man yang juga komandan perang marah besar dengan mengusir Mulan dengan hina. Akhirnya, Mulan pun pulang ke kampung asalnya dengan kesedihan yang mendalam. Di tengah perjalanan pulang ke kampungnya, Mulan didatangi oleh si mak lampir dan ingin menghasut Mulan dengan jurus ceramah no jutsu, agar Mulan bergabung dengannya membentuk sebuah aliansi feminisme. Namun Mulan menolak dan kembali pada temannya. Pasukan Borikan pun berhasil menyusup masuk ke dalam istana. Mulan dan pasukannya pun terlambat tiba dan pasukan Borikan sudah siap menyergap. Akhirnya pertarungan pun tak terhindarkan dan korban pun berjatuhan. Di sisi lain, kaisar pun dilumpuhkan oleh pasukan Borikan. Akhirnya, Mulan dan kawan-kawan pun menyusul untuk menyelamatkan kaisar, namun dihalangi pasukan bertopeng. Dengan bertarung, akhirnya Mulan pun berhasil menyusul kaisar. Melihat Mulan datang, si Borikan pun melepaskan anak panah ke Mulan, dan si mak lampir yang berpaham feminis ini tak rela jika pejuang wanita seperti Mulan harus gugur, maka ia pun menghalangi anak panah tersebut dengan dirinya. Dan si mak lampir pun tewas di pelukan Mulan. Mulan pun marah dan bertarung dengan Borikan dengan sekuat tenaga. Dalam pertarungan epik ini, si Mulan hampir kalah. Namun setelah mendengar ceramahnya si kaisar, Mulan pun jadi bersemangat dan bertarung dengan Borikan. Borikan pun terjatuh. Namun ia masih hidup dan melepaskan anak panah ke kaisar. Ternyata kaisar bisa menangkapnya. Ia pun melemparkan anak panah dan Mulan pun menggunakan jurus andalannya, Salto no Jutsu, dan si Borikan pun tewas. Setelah kerajaan kembali pulih, Mulan pun diberikan penghargaan atas dedikasinya menyelamatkan kekaisaran. Mulan diangkat menjadi prajurit khusus, namun Mulan menolak karena rindu sama kampung halamannya. Mulan pun pulang kampung dan bertemu keluarga tercintanya. Setelah berpelukan bersama keluarganya, tiba-tiba utusan kaisar datang memberikan hadiah atas dedikasinya menyelamatkan dinasti. Para warga pun terkejut dan orang tua Mulan merasa bangga dan film ini pun berakhir. Bagaimana filmnya, seru gak? Kalau seru maka tulis alasanmu di kolom komentar serta silakan beri penilaian menurut kalian guys. Kalau seru maka tulis alasanmu di kolom komentar serta silakan beri penilaian menurut kalian guys. Setelah menonton film ini, ada pelajaran penting yang wajib saya sampaikan. Pertama, hal yang paling terpenting di dunia ini adalah keluargamu. Kedua, motivasi terbesar kita adalah orang tua dan keluarga. Terakhir, jujurlah meski itu sulit. Sudah dulu ya sob, kita ketemu lagi di video selanjutnya. And see you next time.